Oke, ini ada pertanyaan dan komentar yang cukup menarik teman-teman. Jadi ini kurang lebih soal rasa bosan ya. Kalau mungkin teman-teman di rumah saat channelnya sudah monet biasanya baru merasa bosan. Akan tetapi ini ada komentar salah satu teman kita itu yang mengatakan katanya itu dia bosan padahal channelnya itu belum monet. Nah, gimana itu teman-teman ya? Nah, untuk lebih jelasnya akan langsung coba kita baca bersama-sama ya. Pak, gimana cara nambah subscriber? Jam tayang saya udah lebih 4000 jam tayang. Dan subscriber udah sampai 943 subscriber. Wah, ini berarti kurang sedikit lagi teman-teman ya. Kurang sekitar 57 lagi ya. 57 subscriber lagi. Selama 1-2 minggu di catatan beranda saya tertulis video Anda disukai penonton. Penonton tidak berhenti menonton video Anda. Saya berhenti 2 minggu enggak bikin video lagi. Waduh, ini padahal jam tayangnya udah 4000, kemudian subscribernya juga tinggal 50 biji doang. Kenapa kok harus berhenti ya? Dan subscriber saya juga kagak naik-naik. Pak Guru, gimana caranya agar kita tidak bosan bikin dan mengupload video? Karena saya mah kalau bikin video teh suka cepat bosan alias jenuh. Gimana caranya memelihara semangat bikin video? Terima kasih bila Bapak bisa menyemangati saya. Ini dari @mirwan9071. Oke, jadi mungkin dari komentar yang cukup panjang lebar tadi, mungkin saya bisa menyimpulkan dua hal mungkin ya yang ditanyakan oleh sobat kita ini. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana cara menambah subscriber ya, karena sebetulnya ya sedikit lagi ini teman kita ini harusnya sudah bisa mengajukan monetisasi karena jam tayangnya sudah tembus dan subscribernya kurang sedikit lagi. Ya, kemudian poin yang kedua yang saya tangkap dari komentar tadi adalah bagaimana cara agar tidak bosan ya. Ya, kita akan jawab yang gampang dulu teman-teman. Jadi kalau memang rasa bosan ya, atau mungkin teman-teman di rumah itu berada dalam fase kebosanan gitu kan, itu sebetulnya adalah hal yang wajar, normal dan juga lumrah ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang merasa tidak bosan, itu mungkin ya saya rasa malah nggak seru gitu kan. Jadi kalau misalnya kita itu seorang YouTuber pasti pernah yang namanya berada di fase kebosanan, dimana kita itu seakan-akan mau bikin konten itu malesnya setengah mati teman-teman ya. Saya pun juga sebenarnya sampai sekarang juga malas begitu teman-teman. Rasanya bosen gitu, apalagi ngelihat gaji YouTube ya. Gaji dari YouTube itu yang memang kalian tahu sendirilah ya, sudah sering kita bahas juga di video-video saya. Bahkan di video saya yang kemarin aja saya juga bahas tentang gaji YouTube itu. Nah, jadi berbicara mengenai gaji YouTube agar kita tidak bosan teman-teman, ya kita harus berkaca pada channel-channel besar yang sekarang subscribernya mungkin udah jutaan, kemudian estimasi pendapatannya juga udah puluhan bahkan ratusan juta. Nah, kalau kita misalnya sering melihat seperti itu, biasanya kita akan timbul rasa semangat. Meskipun sedikit tapi setidaknya ada sedikit semangat ya. Kalau kita semangatnya sudah mulai tumbuh, nah itu saatnya kita mulai untuk pemupukan atau bahasanya apa teman-teman ya. Kalau pemupukan itu kan untuk tanaman, tapi kalau untuk semangat kita yang harus menjadi pupuknya itu adalah sebuah motivasi. Nah, jadi pada video kali ini untuk menjawab pertanyaannya di poin yang kedua, yaitu bagaimana agar kita itu bisa mengatasi rasa bosan. Dan dia tadi juga meminta bagaimana agar saya itu bisa menyemangati teman kita ini. Ya sebetulnya menurut saya sih ya begini teman-teman, agar kita itu bisa semangat lagi atau untuk memupuk semangat kita yang hampir tenggelam tadi agar bisa dapatnya tumbuh kembali sehingga kita bisa produktif lagi. Jadi yang harus kita lakukan teman-teman, ini menurut pengalaman saya ya, kita harus berpikir bahwa tidak ada sesuatu itu yang instan ya, karena biasanya yang instan-instan itu nanti juga ujung-ujungnya cepat hilang teman-teman. Ya, rasa nikmatnya itu cepat hilang. Nah, terus bagaimana Bang? Ya udah kita nikmatin aja prosesnya. Yang namanya konten kreator itu tugasnya ya bikin konten teman-teman. Nah, kalau misalnya kita bosen bahkan sampai kita berhenti nggak upload video sampai 2 minggu tadi teman kita ini ya itu sebetulnya menurut saya eman-eman gitu loh. Kenapa? Selain karena kita itu bisa untuk melatih ya, kalau kita misalnya upload setiap hari itu kita bisa melatih diri kita supaya bisa lebih lihai atau bisa lebih punya banyak pengalaman lah saat memproduksi video.
Nah, balik lagi ke intinya, bagaimana agar kita itu tidak bosen gitu ya. Jadi kita itu harus sadar diri yang pertama teman-teman ya. Seperti yang barusan saya katakan tadi, sadar diri itu maksudnya adalah bahwa semua itu butuh proses ya. Jadi solusinya ya kita nikmatin aja prosesnya. Yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah yang namanya proses itu biasanya ya agak menyakitkan teman-teman ya, juga agak membosankan dan juga agak bikin males gitu kan. Itulah namanya proses. Akan tetapi biasanya teman-teman, kalau kita bisa melewati semua proses itu, ya anggap aja proses itu adalah sebagai sebuah ujian lah ya. Yang namanya ujian itu pasti akan dialami oleh semua orang, dan apabila kita telah lulus dalam ujian itu, maka tentu kita akan sudah bisa menikmati hasilnya. Itu mungkin solusi yang pertama ya. Jadi kita harus sadar diri bahwa kita itu sebagai seorang YouTuber ya, tugasnya hanya bikin konten. Untuk hasilnya kita dorong dengan yang namanya doa teman-teman. Nah, itu yang poin pertama. Kemudian solusi yang kedua, bagaimana agar kita tidak malas atau tidak bosan, itu ya kamu sering-seringlah untuk berkaca, sering-seringlah untuk mengunjungi channel-channel yang masih kecil teman-teman, atau channel-channel yang masih di bawah kita ya. Karena mungkin kalian juga waktu sekolah dulu masih ingat ya, ada pelajaran bahwa kita itu jangan terlalu jangan terlalu sering melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Karena kalau kita terus melihat ke atas, itu biasanya kita akan selalu merasa kurang dan tidak bisa bersyukur. Tapi kalau kita coba melihat ke bawah ya, atau melihat channel teman-teman kita ini yang baru mulai merintis, mungkin yang subscribernya masih bijian, yang mungkin videonya juga masih bisa dihitung jari dan bahkan nggak ada yang nonton. Nah, dengan begitu kita akan bisa bersyukur teman-teman, bahwa oh iya ternyata channel kita itu sudah lumayan gitu, dan mungkin sebentar lagi sudah berada di dalam ambang batas pengajuan monetisasi. Kan begitu ya. Nah, itu poin yang kedua. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga teman-teman, atau solusi yang bisa saya berikan kepada teman kita ini apabila kita sedang berada di dalam fase kebosanan. Jadi yang ketiga ini kalian bisa coba untuk berkaca pada channel YouTube yang sudah maju teman-teman. Artinya yang secara estimasi penghasilannya itu sudah puluhan bahkan ratusan juta. Nah, dengan begitu diharapkan kita itu bisa lebih bersemangat untuk meraihnya. Nah, mungkin di antara teman-teman semua ada yang bertanya, nah bukannya itu berarti sama aja kita dengan melihat ke atas Bang? Katanya tadi kita suruh lihat ke bawah gitu kan. Iya, jadi tujuan kita untuk melihat ke bawah tadi itu agar kita bisa bersyukur bahwa channel kita itu sebenarnya sudah lumayan daripada channel teman kita yang masih di bawah gitu kan. Kalau yang ketiga ini kita melihat ke atas itu hanya sebagai motivasi ya, bukan untuk membandingkan hal yang lain-lain. Jadi sesekali kita bisa lihat ke bawah agar kita bisa bersyukur, dan sesekali kita bisa lihat ke atas untuk memotivasi diri kita. Ya siapa tahu ternyata hal yang saat ini kita anggap membosankan itu merupakan titik awal bahwa akan ada sumber air di situ. Ya, jadi kalau mungkin kalian sudah melihat video-video saya yang agak awal-awal dulu, itu saya sudah memberikan seperti perumpamaannya. Apabila kita itu mengebor sumur misalkan, kita ngebor sumur, sebelum ada sumber air itu teman-teman, itu pasti akan melewati sebuah batu atau mungkin tanah yang sangat keras. Nah, akan tetapi ketika bor sumur itu ya sudah bisa menembus batu itu atau mungkin tanah yang sangat keras itu, biasanya setelah itu akan keluar sumber air. Nah, mungkin itu sebuah perumpamaan yang bisa saya umpamakan gitu ya. Jadi dari sini saya juga mengajak teman-teman semua yang ada di rumah, mungkin punya pengalaman lain atau mungkin punya pendapat lain, kalian sampaikan aja di kolom komentar. Juga saya mohon koreksi apabila saya ada salah kata atau salah ucap atau apapun yang mungkin menyinggung salah satu dari teman kita gitu ya. Jadi saya juga mohon maaf sebelumnya. Kemudian kita langsung masuk ke poin pertanyaan atau jawaban untuk menjawab poin yang pertama ya. Bagaimana cara menambah subscriber? Nah, teman kita ini dia ini sudah mendapatkan 943 subscriber. Artinya kan itu sudah kurang sebentar lagi ya. Sebentar lagi sudah bisa mencapai 1000 subscriber, dan 4000 jam tayangnya dia sudah mendapatkannya terlebih dahulu. Sehingga subscriber yang dibutuhkan oleh teman kita ini adalah kurang lebih sekitar 50-an subscriber. Menurut saya itu hal yang mudah teman-teman ya. Mencari subscriber di saat-saat sekarang ini adalah momen yang paling mudah daripada kita mencari subscriber ketika zaman awal-awal dulu sebelum ada video shot.
Nah, solusinya coba kamu ini bikin video short sebanyak mungkin ya, untuk ngejar 1000 subscribernya tadi itu. Karena ketika kita sudah membuat banyak video short teman-teman, maka harusnya meskipun tidak semuanya rame, tentu akan ada beberapa video kita yang bisa rame. Nah, dari beberapa video short kita yang misalnya itu rame, itu kita bisa mendapat tambahan subscriber teman-teman. Ya, kalau mungkin kalian ragu, coba dipraktekkan aja, coba bikin video short sebanyak mungkin. Kalau memang teman-teman ini punya banyak waktu luang, ya alangkah baiknya coba dibikin sekreatif mungkin. Ya, coba dibikin agak beda dengan yang lain. Yang jelas ya kalau bisa ada sisi hiburannya atau mungkin sisi agak lucu-lucunya. Tujuannya apa? Agar penonton itu tidak skip. Itu yang tujuan pertamanya mungkin ya. Kemudian yang kedua, kalau mungkin kalian itu punya bakat itu ya, atau mungkin hobi editing yang bagus, menarik, yang bisa diberikan efek yang apa ya, seperti ya pokoknya konten-konten drama seperti itulah, seperti ada musik ketika momen-momen menegangkan, atau seperti ada adegan apa gitu ya. Jadi semuanya itu bisa kalian modifikasi sekreatif mungkin, dengan tujuan agar dapatnya video short kita itu bisa rame teman-teman. Karena ya jujur saja, saya rasa teman-teman juga sangat setuju bahwa video short itu untuk saat ini itu bisa kita jadikan sebagai alat untuk menambah subscriber yang paling cepat. Karena dari pengalaman saya juga begitu teman-teman. Ketika kita mencari subscriber dengan video panjang itu jauh lebih sulit daripada kita mencari subscriber dengan menggunakan video pendek atau mungkin video berformat short. Jadi kalau cuma 50 subscriber itu saya rasa sangat gampang sekali teman-teman. Jadi coba aja mulai sekarang teman-teman ini buat video short, kemudian upload. Kalau bisa ya sehari paling sedikit 3 video ya untuk video short ini, dengan tujuan hanya untuk mengejar 1000 subscriber. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya bisa dipraktekkan dan mungkin hasilnya bisa teman-teman sampaikan juga melalui kolom komentar. Kalau misalnya tidak berhasil, nanti coba akan saya kasih solusi yang kedua ya. Kalau misalnya berhasil ya tetap kalian kabari, barangkali itu nanti akan bisa jadi cerita dan pengalaman untuk saya pribadi dan teman-teman semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat teman-teman yang memang sudah setia bersama Bahas YouTube. Jadi saya hanya bisa membalas doa, mudah-mudahan kita semua sukses selalu dan semoga segera meningkat viewsnya sehingga meningkat pula penghasilannya gitu ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.